Halo semua. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Pada video kali ini kita bakal ngejelasin tentang materi rotasi pada transformasi geometri. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu. Halo, aku Genita, absen 3. Halo semuanya, aku Suci, absen 16. Halo, aku Yudi, nomor absen 17. Halo, aku Ari Purnama, absen 25. Halo, perkenalkan aku Arika, absen 26. Nah, sekarang yuk simak videonya. Tahu nggak sih, untuk skripsian banyak banget lihat coretannya. Itu siapa sih banyak banget? Ada laporan. Aduh, nomornya berapa nih? Gerak jarum putih itu kayak berapa rotasi ya? Rotasi itu apaan sih? Kalian mau tahu lebih lanjut tentang rotasi? Yuk simak videonya. Kami kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi rotasi pada transformasi geometri. Adapun daftar materi yang akan kami jelaskan diantaranya, yang pertama, mengenai pengertian dan konsep dari rotasi. Yang kedua, bentuk rotasi yang terbagi menjadi dua, yakni rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan rotasi terhadap titik pusat m,n. Yang ketiga, komposisi rotasi yang juga terbagi menjadi dua, yakni komposisi rotasi terhadap titik 0,0 dan komposisi rotasi terhadap titik m,n. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah rotasi kurva. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian rotasi, di mana rotasi dapat diartikan sebagai transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap titik pusat tertentu. Rotasi pada bidang datar ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah sudut rotasi. Untuk arah putaran berlawanan dengan putaran jarum jam, maka alfa bernilai positif. Sebaliknya, untuk arah putaran searah dengan putaran jarum jam, maka alfa bernilai negatif. Ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk rotasi. Bentuk rotasi terbagi menjadi dua, yaitu rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan rotasi terhadap titik pusat m,n. Jadi untuk pertama itu ada rotasi terhadap titik pusat 0,0. Misalkan nih terdapat sebuah titik A yaitu A, B dirotasikan sebesar alfa terhadap titik 0,0 menghasilkan titik A absen. Dalam kurung A absen, B absen, rotasi titik A dapat dituliskan yaitu A dalam kurung A kecil, B kecil dirotasikan terhadap 0, alfa menjadi A absen dalam kurung A absen, B absen. Dengan rumus A absen yaitu sama dengan A absen B absen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali AB. Di sini juga terdapat rotasi sebesar alfa yaitu dengan sudut 90 derajat dengan pemetaan A x, y menjadi A absen dalam kurung min y, x. Dengan persamaan matriks transformasinya yaitu x absen, y absen sama dengan 0, min 1, 1, 0 dikali xy. Dengan sudut 180 derajat yaitu A, x, y menjadi A absen dalam kurung min x, min y. Dengan persamaan matriks transformasinya yaitu x absen, y absen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 dikali xy. Dengan sudut 270 derajat yaitu pemetaannya A, x, y menjadi A absen, y, min x. Dengan persamaan matriks transformasinya yaitu x absen, y absen sama dengan 0, 1, min 1, 0 dikali xy. Yang kedua itu terdapat rotasi terhadap titik m,n. Jadi misalkan nih ada titik A yaitu A, B dirotasikan sebesar alfa terhadap titik pusat m,n menghasilkan titik A absen yaitu dalam kurung A absen, B absen. Rotasi titik A yaitu A, B dirotasikan terhadap titik P, alfa menjadi A absen, B absen. Dengan A absen yaitu sama dengan A absen, B absen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali A dikurang M
B dikurang N ditambah MN. Baik, selanjutnya saya akan membahas contoh soal dari bentuk rotasi. Soal yang pertama, titik A dirotasikan terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Tentukanlah bayangan titik A. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan dari matriks transformasi yang sebesar 90 derajat, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan 0 min 1, 1, 0 dikali X, Y. Dan kemudian kita bisa memasukkan titik A ke persamaan tersebut, sehingga diperoleh X aksen, Y aksen sama dengan 0 min 1, 1, 0 dikali 2,1. Dengan demikian, X aksen sama dengan min 1 dan Y aksen sama dengan 2. Jadi, bayangan titik A 2,1 oleh rotasi terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam adalah A aksen min 1,2. Selanjutnya soal yang kedua, titik B 5,-1 dirotasikan terhadap titik P 2,3 sejauh 90 derajat searah putaran jam. Tentukanlah bayangan titik B tersebut. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan X aksen Y aksen sama dengan 0,1 min 1, 0 dikali X dikurang A, Y dikurang B, kemudian dijumlah dengan AB. Dengan asumsi X, Y adalah titik B dan A, B adalah titik P. Kemudian kita bisa memasukkan nilai titik B dan titik P ke dalam persamaan, sehingga diperoleh X aksen Y aksen sama dengan 0,1 min 1, 0 dikali dengan 5 kurang 2 min 1 dikurang 3, kemudian dijumlah dengan 2,3. Kemudian kita bisa mengalihkan kolom dengan baris, sehingga diperoleh X aksen, Y aksen sama dengan min 4,3 dijumlah dengan 2,3. Dengan demikian, X aksen sama dengan min 2 dan Y aksen sama dengan 0. Jadi, koordinat bayangan titik B 5,-1 oleh rotasi terhadap titik P 2,3 sejauh 90 derajat searah putaran jam adalah B aksen min 3,0. Halo semua, jadi tadi adalah materi mengenai bentuk-bentuk rotasi yang sudah dibawakan oleh Ari Purnama. Sekarang saya akan melanjutkan materi rotasi khususnya untuk komposisi rotasi. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai komposisi rotasi. Komposisi rotasi itu sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama, komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan juga yang kedua adalah komposisi rotasi terhadap titik pusat M, N. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, maksud dari komposisi rotasi ini adalah jika sebuah titik dirotasikan sebanyak 2 kali. Misalnya ada titik A dirotasikan sebesar alfa, kemudian menghasilkan A aksen. Nah, A aksen ini dirotasikan kembali sebesar beta yang akan menghasilkan A double aksen. Untuk penulisan dari komposisi rotasi ini bisa dilihat pada slide. Nah, selain dengan cara menggunakan anak panah seperti itu, kita juga bisa menuliskannya dengan cara menggunakan matriks. Nah, untuk mencari nilai dari A double aksen ini, kita bisa menggunakan rumus seperti yang sudah tertera pada slide. Nah, untuk mencari X double aksen, kita bisa memasukkan nilai cos alpha plus beta dikali dengan min sin alpha plus beta dikali dengan A. Kemudian untuk mencari nilai Y double aksen, kita bisa memasukkan nilai sin alpha plus beta dikali cos alpha plus beta dan juga dikalikan dengan B. Nah, nilai A dan juga B ini merupakan koordinat dari titik A. Untuk lebih memahami lebih lanjut, kita bisa melihat latihan soal berikut. Nah, teman-teman, di belakang saya sudah ada contoh soal mengenai komposisi rotasi terhadap titik 0,0. Yuk kita baca bareng-bareng soalnya. Titik
C 4,2 dirotasikan sebesar 120 derajat, kemudian dirotasikan lagi sebesar 60 derajat terhadap titik pusat 0,0. Tentukan bayangan titik C. Nah, maksud dari soal ini adalah kita harus mencari nilai C double aksen. Seperti yang bisa kita lihat di slide PPT, itu sudah ada penyelesaiannya. Nah, pertama-tama kita akan mensubstitusikan nilai-nilai ke dalam rumus matriks. 120 derajat itu merupakan nilai dari alfa, kemudian 60 derajat adalah nilai beta, kemudian nilai alfa dan juga beta ini kita substitusikan ke dalam rumus. Tidak lupa juga kita akan mensubstitusikan nilai 4 dan juga 2 sebagai AB. Atau kita bisa ganti variabel AB itu menjadi XY. Nah, didapatkan hasilnya adalah 120 ditambah 60 itu hasil 180 kan? Nah, maka kita dapatkan cos 180 derajat, kemudian min sin 180 derajat, sin 180 derajat, dan juga cos 180 derajat. Nah, untuk mencari X double aksennya, kita bisa kalikan cos 180 derajat yang bernilai min 1 dikalikan dengan min sin 180 derajat yang nilainya 0, kemudian kita kalikan dengan nilai X. Nilai X-nya yang tadi adalah X. Nilai X yang tadi adalah 4. Nah, nilai min 1 dikali 0 dikali 4 hasilnya min 4, maka nilai X double aksen adalah min 4. Kemudian untuk mencari Y double aksen adalah nilai sin 180 yang nilainya 0 dikalikan dengan nilai cos 180 derajat yang nilainya min 1 dikalikan dengan B. Nah, itu kita kalikan 0 dikali min 1 dikali 2 hasilnya min 2. Maka nilai C double aksen adalah min 4, min 2. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0. Sekarang kita akan membahas komposisi rotasi terhadap titik M, N. Nah, maksud dari komposisi ini sebenarnya sama dengan komposisi rotasi terhadap titik 0,0, tetapi yang membedakannya adalah letak dari koordinat titik pusatnya. Titik pusatnya itu bukanlah 0,0, melainkan selain dari 0,0 bisa kita asumsikan sebagai M, N. Nah, untuk rumus mencari nilai A double aksennya, yaitu untuk mencari X double aksennya, kita bisa mencarinya dengan cos alpha plus beta dikali min sin alpha plus beta dikalikan dengan nilai A min M, kemudian ditambah dengan nilai M. Nah, untuk mencari nilai dari Y double aksennya, kita bisa mencarinya dengan memasukkan nilai dari sin alpha plus beta dikali dengan cos alpha plus beta dikali nilai B dikurang N dan juga ditambahkan dengan nilai N. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak sebuah contoh soal mengenai komposisi rotasi terhadap titik M, N. Baik, di belakang saya sudah ada contoh soal mengenai komposisi rotasi terhadap titik M, N. Bunyi soalnya adalah titik A 1,2 dirotasikan sebesar 35 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi sebesar 55 derajat yang berlawanan arah jarum jam. Jika titik pusat kedua rotasi sama, yaitu min 3,5, maka tentukan bayangan titik A. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya sudah ada di belakang saya. Pertama-tama, kita bisa ganti dulu nih. Theta 1 kita ganti dengan alfa, kemudian theta 2-nya bisa kita ganti dengan beta. Nah, untuk mempermudah kita untuk menyelesaikan rumus matriks ini, kita mungkin bisa mencari matriks gabungannya terlebih dahulu.
Kita masukkan nilai alfa dan juga betanya. Nah, kita dapatkan hasil 0, min 1, 1, dan 0. Kemudian kita lanjutkan dengan mensubstitusikan nilai matriks gabungan tadi ke dalam rumus. Kita juga akan mensubstitusikan nilai koordinat titik A yang diasumsikan sebagai A dan juga B. Kita masukkan ke dalam rumus. Nah, setelah kita menghitung, seperti yang kita bisa lihat di belakang sini, ada di slide, kita mendapatkan nilai X double aksennya adalah 0 dikali min 1 dikali 1 ditambah 3, kemudian ditambah dengan min 3. Kemudian ada juga untuk nilai Y double aksennya. Y double aksennya kita dapatkan 1 dikali 0 dikali 2 dikurang 5, kemudian ditambah dengan 5. Setelah kita menghitung hasil tersebut, kita akan mendapatkan nilai 0,9. Nilai 0,9 ini adalah koordinat dari titik A. Baik teman-teman, jadi itu tadi materi mengenai komposisi rotasi. Untuk selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Suci. Baik, saya akan menjelaskan materi terakhir mengenai rotasi kurva. Adapun langkah-langkah menentukan persamaan kurva oleh rotasi sebagai berikut. Yang pertama, persamaan kurva yang akan dirotasikan memuat variabel X dan Y. Buatlah pemisahan titik X, Y terletak pada kurva. Yang kedua, tentukan hasil rotasi titik X, Y. Misalkan titik X aksen, Y aksen. Maka akan diketahui hubungan X aksen, Y, dan Y aksen. Nyatakan X dan Y sebagai persamaan dalam X aksen dan Y aksen. Dan yang ketiga, substitusikan persamaan X dan Y pada langkah kedua ke dalam persamaan kurva. Dengan demikian, Anda akan memperoleh persamaan kurva dalam bentuk X aksen dan Y aksen. Gantilah X aksen dengan X dan Y aksen dengan Y, sehingga kurva yang diperoleh sekarang dalam bentuk X dan Y. Kurva inilah yang disebut hasil rotasi kurva. Baik, kita berlanjut pada contoh soal. Jika garis X min 2Y sama dengan 5 diputar sejauh 90 derajat terhadap titik 2,4 berlawanan arah putaran jam, maka tentukanlah persamaan bayangannya. Nah, pada soal diketahui bahwa sudutnya 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam, jadi sudutnya positif. Nah, pembahasannya itu sebagai berikut. Karena titik pusatnya adalah 2,4 bukan 0,0, kita menggunakan rumus rotasi yang berpusat di titik M, N. Dengan rumus X aksen Y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha cos alpha dikali X min M, Y min N ditambah M, N. Nah, ini kita bisa masukkan nilai sin dan cosnya 90, cos 90 0, min sinnya 90 min 1, sin 91 dan cos 90 0 dikali X min 2, Y min 4 ditambah 2, 4. X aksen, Y aksen sama dengan ini perkalian matriks, didapatkanlah hasil 4 min Y, X min 2 ditambah 2, 4. Sehingga X aksen sama dengan 6 min Y dan Y aksen sama dengan X plus 2. Dengan demikian, kita bisa mencari nilai X dan Y berdasarkan persamaan yang telah didapatkan. Kita bisa saling pindah ruas saja, sehingga dari persamaan X aksen sama dengan 6 min Y didapatkanlah Y sama dengan 6 min X aksen. Dan juga dari persamaan Y aksen sama dengan X plus 2 didapatkanlah nilai X sama dengan Y aksen min 2. Nah, kita bisa mensubstitusikan persamaan X dan Y tersebut pada persamaan garis. Diperolehlah sebagai berikut. Y aksen min 2 dikurang 2 dikali 6 min X aksen sama dengan 5. Y aksen min 2 min 2 kali 6 itu min 12 plus min 2 dikali min X aksen sama dengan 2X sama dengan 5. 2X aksen plus Y aksen sama dengan 5 ditambah 2 ditambah 12, karena itu bisa pindah ruas ya. Sehingga didapatkanlah hasil 2X aksen
plus Y aksen sama dengan 19. Jadi, persamaan bayangan garis X-2Y sama dengan 5 oleh rotasi sejauh 90 derajat terhadap titik 2,4 berlawanan arah putaran jarum jam adalah 2X ditambah Y sama dengan 9. Oke, sekian video rotasi dari kami. Semoga bermanfaat ya. Dadah!